Seorang sopir truk di Palembang tewas diduga setelah menegur pengendara yang menjerobot antrean solar di salah satu SPBU. Wakil Bupati Pali, Sumatera Selatan dan mantan Kabid PUPR terjaring OTT Kejati Sumsel dalam dugaan pemerasan pada pihak swasta. Sebagian relawan SPPG di Bengkulu belum mendapat jaminan BPJS dari yayasan. Mereka masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran pemerintah yang dinilai tidak ideal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melani Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Seorang sopir truk di Palembang tewas diduga setelah menegur pengendara yang menjerobot antrean solar di salah satu SPBU. Rekaman CCTV memperlihatkan pengeroyokan pada seorang sopir truk di area salah satu SPBU Jalan Nurdin Panji, Sukarabe, Palembang, Selasa malam. Korban YF, 33 tahun, awalnya mengantri solar dan menegur pengendara yang diduga menjerobot antrian, yang kemudian memicu cekcok dan perkelahian. Keributan sempat dilerai warga, namun sekitar 30 menit kemudian, sekelompok orang kembali datang dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban berupaya melarikan diri dengan mengemudikan truk, namun terus dikejar hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak di seberang SPBU. Meski sudah terluka, korban diduga kembali diserang sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polsek Sukarabe dan Satreskrim Polrestabes Palembang masih menyelidiki dan memburu para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tapi berdasarkan CCTV itu kita lihat itu tuh posisi sopir tuh lagi ngisi. Habis itu segerombolan uang datang nyerang. Habis nyerang itu posisi mobil itu pergi keluar. Nah terkabar di luar itu ialah kejadian uang itu meninggal. Gitu kan. Mobil diapuinya kak itu kak? Kalau melihat di CCTV itu dipecahnya. Mobil Pakai apa? kurang tahu juga pakai apa. Pokoknya senjata. Senjata tajam. Benar nggak yang itu antrian solar ya? Ya, antrian solar. Sementara itu, seorang penumpang bus akap ditangkap di Terminal Betung Bajuasin, Sumsel saat membawa sabu menuju Jakarta. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap MN, 30 tahun, warga Banda Aceh, saat menumpang bus antar kota antar provinsi di Terminal Betung Bajuasin. Penangkapan berawal dari informasi terkait pengiriman narkotika dari Sumatera Utara menuju Pulau Jawa melalui jalur darat. Polisi kemudian melakukan pengamatan dan pemetaan digital hingga mengidentifikasi bus serta ciri kurir yang ditarget. Saat bus tiba dan dilakukan pemeriksaan di Terminal Betung, polisi menemukan sabu seberat 614,5 gram di dalam tas tersangka. Selain narkotika, polisi juga menyita satu telepon genggam dan tas sandang yang diduga digunakan dalam aksinya. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel, sementara penyidik masih mengembangkan kasusnya. Res Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pencegatan dan dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 614 gram menggunakan trayek bis dari Palembang menuju ke Jakarta. Ini kurir atau bandar bang? Berdasarkan jumlah barang bukti dan hasil keterangan tersangka di TKP, untuk tersangka dinyatakan sebagai kurir dan juga pengedar. Beralih ke Lampung, saudara, nekat melaporkan kasus begal fiktif. Seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi. Tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI AL untuk mengelabui polisi. Seorang pria yang mengaku anggota TNI AL ditangkap polisi setelah membuat laporan palsu kasus begal di Bandar Lampung. Hasil penyelidikan mengungkap sepeda motor yang diklaim hilang ternyata dijual tersangka pada rekannya.
Aksi tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran cicilan kendaraan yang masih berlangsung. Polisi turut menyita ponsel dan pakaian loreng sebagai barang bukti. Jadi motor teman wanitanya itu sudah digadaikan ke orang lain, sementara dia berpura-pura memberikan laporan bahwa sepeda motor itu hilang karena dicuri dan dicurinya dengan pengancaman, dengan kekerasan atau kita menyebutnya sebagai curas karena diancam dengan senjata api. Wakil Bupati Pali, Sumatera Selatan dan mantan Kabid PUPR terjaring OTT Kejati Sumsel dalam dugaan pemerasan pada pihak swasta. Wakil Bupati Penungkal Abab Lematang Ilir, IT, dibawa ke Kejati Sumatera Selatan usai ditangkap di wilayah Pali Rabu 4 Juni 2026 sore. Kejati Sumsel menyebut penangkapan terkait dugaan pemerasan terhadap pihak swasta dengan cara menjanjikan proyek senilai 10 miliar rupiah dan meminta uang muka. Wakil Bupati diduga ditangkap saat akan mengembalikan sebagian uang pada pemberi setelah mengetahui kasusnya diusut penyidik. Dari tersangka, jaksa menyita uang tunai sebesar 437 juta rupiah. Hasil penyidikan menyebut total penerimaan uang dari pihak swasta mencapai 1 miliar rupiah. Sebelum penangkapan Wakil Bupati, penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga lebih dulu menangkap mantan Kabid PUPR Pali. Keduanya kini ditahan di rutan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Terhadap dua orang ini diduga menerima sejumlah uang kurang lebih 1 miliar dengan beberapa kali tahapan. Kemudian karena kita melakukan suatu proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan sudah agak lama, kurang lebih 1 bulan kita pantau perkembangannya. Kita mengetahui bahwa yang bersangkutan mengembalikan sejumlah uang kepada yang memberi. Yang memberi adalah pihak swasta. Nah, pada saat pengembalian inilah kita melakukan suatu tindakan pengamanan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Yang masih jadi sorotan, saudara, 2 pencuri motor bersenjata api yang meresahkan warga Tulang Bawang, Lampung diringkus polisi. 1 tersangka tewas dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat penangkapan. Pelaku pencurian sepeda motor berinisial UM tewas dilumpuhkan polisi saat akan ditangkap di kawasan Udit 2 Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung. Tersangka dilumpuhkan setelah tidak mengindahkan peringatan dan melakukan perlawanan menggunakan senjata api saat proses penangkapan. Sementara 1 rekannya, DS, diringkus. Aksi keduanya sebelumnya terekam CCTV saat mencuri 2 sepeda motor milik warga. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 3 lokasi berbeda di Tulang Bawang. Bahkan mengeluarkan satu pucuk senjata api rakitan. Kemudian karena tidak diindahkan tembakan peringatan, petugas ataupun anggota kami langsung melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan salah seorang pelaku meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda di Tulang Bawang. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, ia sudah melakukan di 3 TKP di Tulang Bawang. Bahkan ada juga menurut pengakuan dia TKP di Jakarta. Jadi sudah lintas provinsi. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Beralih ke Bengkulu, saudara, sebagian relawan SPPG di Bengkulu belum mendapat jaminan BPJS dari yayasan. Mereka masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran pemerintah yang dinilai tidak ideal. BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu menyatakan sejumlah relawan SPPG masih berstatus penerima bantuan iuran yang ditanggung APBN dan APBD. Hampir seluruh yayasan dapur SPPG di Bengkulu belum mendaftarkan relawannya sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan.
Di Kota Bengkulu, dari 45 SPPG, baru 26 terdata dengan 238 relawan masih berstatus PBI melalui Jamkesda. Pemerintah daerah menanggung iuran sekira Rp37.800 per orang per bulan dengan total hampir Rp398 juta di Kota Bengkulu. Secara keseluruhan, beban iuran di 9 kabupaten dan kota diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar. BPJS Kesehatan mendorong yayasan segera mendaftarkan relawan agar tidak lagi berstatus PBI. Data relawan SPPG ini statusnya masih aktif sebagai peserta PBI, penerima bantuan iuran, dari dana APBN pusat dan dari dana APBD kabupaten kota dan provinsi Bengkulu. Inilah yang kami laporkan. Jadi memang seluruh yayasan yang ada di SPPG seperti Bengkulu ini belum mendaftarkan relawan dan SPPG-nya. Jadi tadi kami kasih gambaran, di Kota Bengkulu ini total yang data yang masuk BPJS itu baru 26 SPPG. Lahan tidur di Pangkal Pinang akan diubah menjadi area pertanian produktif. Langkah ini ditargetkan mendukung ketahanan pangan dan mengoptimalkan aset pemerintah. Lahan di kawasan pesantren Tua Tunu Indah mulai diolah menjadi lahan pertanian produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan nilai ekonomi lahan. Lahan seluas 75 kali 25 meter persegi itu akan ditanami berbagai komoditas hortikultura, mulai sayuran hingga buah-buahan. Program ini juga melibatkan santri dan santriwati sebagai bagian dari edukasi pertanian dan kemandirian pangan. Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan, memberdayakan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Ya, pertama-tama saya mengapresiasikan ya program desa binaan dari Kalapas Tokuno untuk masyarakat saya, dan ini sangat terbantu sekali Pak. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana edukasi buat santri, kemudian santriwati, agar kedepannya mereka memiliki pemahaman tentang pertanian juga, di mana hasilnya juga memberikan efek kepada pihak pondok pesantren. Lapas Pangkal Pinang berkolaborasi dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dalam program Kelurahan Binaan mengampu untuk ketahanan pangan. Sekarang ditunjuk oleh beliau untuk kegiatan ketahanan pangannya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kelurahan Tua Tunu Indah. Insya Allah nanti di lahan yang sekitar 75 meter, lebarnya 25 meter, kita akan tanam agrokultural, ada sayur, ada buah-buahan. Pilot proyek ini kami harapkan bisa untuk memberdayakan santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, bisa menjadi pilot proyek percontohan untuk edukasi di Kelurahan Tua Tunu Indah. Siaran langsung di media sosial berujung tragedi. Seorang remaja di desa Margo Bakti Mesuji, Ogan Komering Ilir tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan saudaranya. Polisi mengamankan terduga pelaku. Polres Ogan Komering Ilir mengungkap penembakan yang menewaskan remaja berinisial SH 18 tahun di desa Margo Bakti Mesuji. Peristiwa terjadi di dalam rumah saat korban beristirahat di kamar bersama sepupunya MCA yang saat itu tengah melakukan siaran langsung TikTok. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api yang mengenai korban. SH sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan namun meninggal dunia akibat luka tembak di bagian perut. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kurang dari 12 jam, terduga pelaku MCA ditangkap. Ia mengaku tembakan terjadi tidak sengaja saat memainkan senjata api. Dari lokasi, polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver, selongsong peluru, proyektil, serta barang bukti lain. Polisi masih menyelidiki asal senjata api tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP dan juga hasil pemeriksaan tersangka pada saat pemeriksaan, jadi tanpa diduga senjata api rakitan yang dipegang oleh si tersangka ini tiba-tiba meletus dan akhirnya mengenai si korban ataupun sepupunya. Untuk saat ini untuk tersangka barang bukti senjata api rakitan, begitu juga dengan
Alat bukti lainnya sudah diamankan dan melakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres. Dan kira ini bang milik korban yang sedang TikTok atau sepupunya yang main? Senjata api rakitan ini adalah milik tersangka sendiri. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik aktivasi IMEI ilegal. 4 orang ditangkap karena diduga memanipulasi data paspor warga negara asing untuk mengaktifkan sinyal pada sedikitnya 12.000 handphone impor. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap manipulasi data elektronik untuk aktivasi IMEI ilegal pada handphone black market. Pengungkapan bermula dari laporan terkait maraknya iPhone Inter yang bisa digunakan dengan jaringan operator Indonesia melalui skema IMEI Turis. Polisi kemudian menggerebek sebuah konter di kawasan Ruko PS Palembang dan menangkap 4 tersangka, AR, RK, IJ, IS, dan BRW. AR diduga sebagai otak utama yang mengaktifkan IMEI menggunakan data paspor WNA tanpa izin. 3 tersangka lainnya berperan dalam penerimaan order, pengkoordinasian, dan pemalsuan barcode IMEI. Praktek ini telah berlangsung 2 tahun dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat. Sedikitnya 12.000 ponsel diduga telah diaktifkan secara ilegal. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik IMEI. Besar operasinya adalah tersangka melakukan aktivasi IMEI Turis melalui website myretail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider TRI dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode IMEI Turis Editan. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyiapkan sejumlah event untuk menyambut HUT Kota Palembang 2026. Sektor pariwisata dinilai semakin strategis untuk daerah. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyiapkan sejumlah event untuk menyambut Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 pada 17 Juni 2026. Rangkaian kegiatan dikemas dalam Charming Event Palembang, meliputi festival kuliner, olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya. Dinas Pariwisata juga konsisten menjalankan kalender event untuk mendorong kunjungan wisata di Kota Palembang. Pemerintah kota menilai sektor pariwisata semakin strategis seiring hadirnya destinasi baru seperti Car Free Night. Melihat sebentar lagi Hari Jadi Kota Palembang, tentu Dinas Pariwisata dalam hal ini akan menyiapkan beberapa program kegiatan ataupun event dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Begitu juga nanti program tradisional dan seterusnya. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Savitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Dari informasi haji, saudara, 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat pada Rabu 3 Juni 2026. 3 jemaah tambahan turut pulang karena kondisi kesehatan. Lismawati, 63 tahun, jemaah tanazul karena masalah kesehatan, langsung dibawa ke poliklinik setibanya di asrama haji Sumsel. Sebelumnya, ia termasuk jemaah prioritas dan berangkat meski membutuhkan bantuan tongkat. Pihak kesehatan menyebut Lismawati mengalami selulitis akibat infeksi pasca sengatan tawon, disertai patah pada tangan kiri. Sementara itu, 4 jemaah haji Sumsel masih dirawat di Tanah Suci dengan kasus fraktur dan gangguan jantung.
Jemaah kloter 1 dan 2 yang telah pulang ke tanah air dilaporkan dalam kondisi sehat dan tetap menjalani pemantauan serta karantina mandiri. Ibu kondisinya agak lemah setelah menunaikan ibadah haji. Rukun-rukunnya sudah selesai, kita mohonkan untuk tanazul pulang duluan. Karena alergi dari sengat-sengatan apa namanya itu, ya bengkak jadi. Baru 2 hari dirawat di rumah sakit. Dia nih agak takut cerita sama ustadz sama pengurus medis di sana. Karena dibilang dia nggak apa-apa, rupanya bengkak dia, alergi dia. Nah, tahan sendiri, awal-awalnya ditahan sendiri. Tanazul itu ya karena kondisi kesehatannya ya. Jadi dari kloter, kalau tidak salah kloter 12 itu ditanazulkan ke kloter 2 ini untuk Bu Risma ya. Lismawati ada selulitis ya dan juga fraktur ya, patah di tangan sebelah kiri. Kondisinya stabil dan mereka juga bisa dipulangkan, bisa kembali lagi ke kota asal mereka masing-masing. Sebelumnya, Saudara, 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan Rabu pagi. Jemaah asal Lahad dan Palembang ini langsung disambut dengan pelayanan prima, terutama lansia dan jemaah prioritas. Kepulangan kloter 2 debarkasi Palembang tiba dengan selamat di Asrama Haji Sumatera Selatan, meski sempat mengalami keterlambatan sekitar 1,5 jam dari jadwal semula. Setibanya di aula asrama, jemaah disambut Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Jumlah jemaah dalam kloter ini bertambah menjadi 443 orang, dari sebelumnya 440 saat keberangkatan. PPIH menjelaskan penambahan terjadi karena adanya jemaah tanazul, akibat kondisi kesehatan serta penggabungan dari kloter lain. Sesuai jadwal, kedatangan kloter 3 debarkasi Palembang berikutnya akan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat 5 Juni 2026. Alhamdulillah, tapi dia telah menunaikan ibadah hajinya, rukun Islam kelima ini, alhamdulillah. Tengok tadi ceria kalau sehat kalau, tapi dia semangatnya makan pindang di rumah dia. Ya. Kloter 2 ini berangkat dahulu 440 jamaah dan pada hari ini alhamdulillah mendarat sebanyak 443 jamaah. Karena ada 3 jamaah yang tanazul, arti tanazul itu pindah, yang dari 1 orang dari kloter 12, kemudian 2 orang dari kloter 3. Menjelang kepulangan jemaah haji Bengkulu, 2 jemaah masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dengan diagnosis nyeri perut dan pneumonia. Jika belum membaik, keduanya akan tetap dirawat hingga dinyatakan layak pulang. Sebanyak 1.342 jemaah haji asal Bengkulu berada di Mekah dan dijadwalkan pulang ke tanah air mulai Kamis secara bertahap dengan kedatangan pada 5 Juni 2026. 2 jemaah lansia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat nyeri perut dan pneumonia. Jika belum membaik, keduanya akan ditunda kepulangannya hingga kondisi memungkinkan. Sementara jemaah lainnya dalam kondisi sehat dan terus dipantau petugas kesehatan. Selama pelaksanaan haji, 2 jemaah lansia asal Bengkulu dilaporkan wafat. Hari ini tidak ada rujukan baik ke KKHI maupun LSAS. Menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air di mana kloter 2 Bengkulu atau kloter 2 PDG akan berpulang ke tanah air pada tanggal 4 Juni besok bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Minangkabau di Padang. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan secara bertahap dari Tanah Suci ke tanah air. Hari ini, sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihanovita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, 1 Juni 2026, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper.
Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air Zam-Zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Jelang kepulangan jamaah haji tanggal 1 Juni nanti, kami menghimbau, meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air Zam-Zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Nah, jadi air Zam-Zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama haji. Kemudian kedua, tentu kami juga meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Kalau kemudian membutuhkan asistensi dari dokter, silahkan datang ke klinik-klinik di sektor masing-masing, di dekat hotelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saya memerintahkan seluruh petugas untuk tetap aktif bersama jamaah, membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, mengawasi dan mendampingi jamaah, karena biasanya petugas agak kendor ketika pasca Armusna, karena tetap kami sudah meminta dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umroh maupun petugas haji di Makkah, Madinah maupun di Jeddah itu tetap melakukan tugas-tugasnya secara maksimal. Jangan sampai ada jamaah yang terlambat konsumsinya, kemudian pelayanan lain itu juga terhambat. Jadi 1 bulan ke depan harus lebih dedikatif untuk memastikan pelayanan terhadap jamaah sampai dengan detik terakhir pengembalian ke Indonesia itu bisa tetap performance-nya baik dan prima. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah tidak saja menjadi kiblat umat muslim, tetapi juga selalu indah jika dipandang dari segala sudut. Apalagi jika dilihat pada malam hari dari ketinggian. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 mendapat kesempatan langka melihat Masjidil Haram dari Zam-Zam Tower. Seperti apa keindahan Ka'bah dilihat dari atas? Berikut liputannya. Ya saudara, alhamdulillah saya mendapat kesempatan melihat Ka'bah dari atas sini. Tidak semua orang punya kesempatan melihat indahnya ribuan anggota jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas sini. Ya, ini adalah Royal Suite Fairmont, tepatnya di lantai 120. Kita akan lihat bagaimana indahnya Ka'bah dari atas sini. Yuk. Ada yang disemak-semak. Banyak orang. Nah, ini dia pemandangan Ka'bah dari atas ini. Kita bisa lihat
Ka'bah di bawah sana begitu indah dan luar biasa. Ya, kita tahu Ka'bah adalah titik pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari jutaan muslim menghadap ke arah Ka'bah saat menunaikan sholat. Bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram ini menjadi simbol persatuan umat Islam tanpa memandang suku, bangsa, ataupun bahasa. Pemandangan dari atas juga memperlihatkan betapa besarnya kompleks Masjidil Haram. Berbagai lantai, tawaf, jalur sa'i, hingga deretan menara Masjidil Haram terlihat jelas. Dari sudut ini kita dapat memahami betapa besarnya upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menampung jutaan anggota jemaah haji yang datang setiap tahun. Dari ketinggian terlihat jelas bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada pembeda antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang kaya dan miskin. Semuanya bergerak dalam satu lingkaran yang sama, mengelilingi Ka'bah. Momen ini menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi saya. Bukan hanya karena keindahan pemandangannya, tetapi juga karena mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman CCTV memperlihatkan pengeroyokan pada seorang sopir truk di area salah satu SPBU Jalan Nurdin Panji, Sukarabe, Palembang, Selasa malam. Korban YF, 33 tahun, awalnya mengantri solar dan menegur pengendara yang diduga menyerobot antrian, yang kemudian memicu cekcok dan perkelahian. Keributan sempat dilerai warga, namun sekitar 30 menit kemudian, sekelompok orang kembali datang dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban berupaya melarikan diri dengan mengemudikan truk, namun terus dikejar hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak di seberang SPBU. Meski sudah terluka, korban diduga kembali diserang sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polsek Sukarabe dan Satreskrim Polrestabes Palembang masih menyelidiki dan memburu para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tapi berdasarkan CCTV itu kita lihat itu tuh posisi sopir tuh lagi ngisi. Habis itu segerombolan uang datang nyerang. Habis nyerang itu posisi mobil itu pergi keluar. Nah terkabar di luar itu ialah kejadian uang itu meninggal. Gitu kan. Mobil diapuinya kak itu kak? Kalau melihat di CCTV itu dipecahnya. Mobil pakai apa? Kurang tahu juga pakai apa, pokoknya senjata tajam. Bener gak yang itu antrian solar ya? Ya antrian solar. Wakil Bupati Penungkal Abab Lematang Ilir, IT, dibawa ke Kejati, Sumatera Selatan usai ditangkap di wilayah Pali, Rabu 4 Juni 2026 sore. Kejati Sumsel menyebut penangkapan terkait dugaan pemerasan terhadap pihak swasta dengan cara menjanjikan proyek senilai 10 miliar rupiah dan meminta uang muka. Wakil Bupati diduga ditangkap saat akan mengembalikan sebagian uang pada pemberi setelah mengetahui kasusnya diusut penyidik. Dari tersangka, jaksa menyita uang tunai sebesar 437 juta rupiah. Hasil penyidikan menyebut total penerimaan uang dari pihak swasta mencapai 1 miliar rupiah. Sebelum penangkapan Wakil Bupati, penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga lebih dulu menangkap mantan Kabid PUPR Pali. Keduanya kini ditahan di rutan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Terhadap dua orang ini diduga menerima sejumlah uang kurang lebih 1 miliar dengan beberapa kali tahapan.
Kemudian karena kita melakukan suatu proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan sudah agak lama, kurang lebih 1 bulan kita pantau perkembangannya. Kita mengetahui bahwa yang bersangkutan mengembalikan sejumlah uang kepada yang memberi. Yang memberi adalah pihak swasta. Nah, pada saat pengembalian inilah kita melakukan suatu tindakan pengamanan dan penangkapan oleh yang bersangkutan. BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu menyatakan sejumlah relawan SPPG masih berstatus penerima bantuan iuran yang ditanggung APBN dan APBD. Hampir seluruh yayasan dapur SPPG di Bengkulu belum mendaftarkan relawannya sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan. Di Kota Bengkulu, dari 45 SPPG, baru 26 terdata dengan 238 relawan masih berstatus PBI melalui Jamkesda. Pemerintah daerah menanggung iuran sekira Rp37.800 per orang per bulan dengan total hampir Rp398 juta di Kota Bengkulu. Secara keseluruhan, beban iuran di 9 kabupaten dan kota diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar. BPJS Kesehatan mendorong yayasan segera mendaftarkan relawan agar tidak lagi berstatus PBI. Data relawan SPPG ini statusnya masih aktif sebagai peserta PBI, penerima bantuan iuran, dari dana APBN pusat dan dari dana APBD kabupaten kota dan provinsi Bengkulu. Inilah yang kami laporkan. Jadi memang seluruh yayasan yang ada di SPPG seperti Bengkulu ini belum mendaftarkan relawan dan SPPG-nya. Jadi tadi kami kasih gambaran di Kota Bengkulu ini total yang data yang masuk BPJS itu baru 26 SPPG. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.